Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun dalam menjalankan ibadah haji ialah melempar jumroh. Para jamaah haji melemparkan batu-batu kecil ke 3 tiang yang berbeda dalam satu tempat yang bernama Kompleks Jembatan Jumroh di kota Mina yang terletak sebelah timur Mekah. Kegiatan ini adalah kegiatan ke-9 dalam rangkaian kegiatan-kegiatan ritual yang harus dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji dan umumnya menarik jumlah peserta yang sangat besar. Ini adalah pemeragaan simbolis haji Nabi Ibrahim alaihissalam di mana dia melemparkan batu ke 3 tiang yang merepresentasikan godaan iblis untuk tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada Idul Adha, pada hari ke-10 Zulhijjah, jamaah haji harus melontarkan jumroh Aqabah dengan 7 batu kerikil. Setelah pelontaran selesai, setiap jamaah harus memotong dan mencukur rambutnya. Kemudian, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, mereka harus melontar jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah dengan masing-masing 7 batu kerikil secara berurutan. Anda bisa bayangkan ada berapa juta batu yang dilemparkan oleh seluruh jamaah haji, dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Yang banyak menjadi pertanyaan kita adalah, dari mana asal batu untuk melempar jumrah tersebut dan kemana perginya batu tersebut setelah selesainya ibadah haji? Berikut penjelasan selengkapnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Para jamaah haji setidaknya menggunakan kurang lebih 90,4 juta batu kerikil untuk melakukan lempar jumrah, dengan setiap peziarah menggunakan total 49 kerikil. Para jemaah mengumpulkan batu-batuan tersebut dari tanah di hamparan Musdalifah. Banyak orang pasti bertanya-tanya tentang nasib lebih dari puluhan juta kerikil ini. Kemana perginya kerikil-kerikil itu setelah kepergian semua peziarah, dan peziarah baru akan kembali lagi pada musim haji tahun depan? Pencarian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini sampai pada kesimpulan tentang pengaturan yang sangat ilmiah dan teliti yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi untuk menangani kerikil ini dengan cara yang paling higienis dan patut dicontoh. Proses penanganan batu-batu ini dikumpulkan pada hari pertama, kedua, dan ketiga jumrah akan dimulai segera setelah para peziarah menyelesaikan ritual lempar jumrah. Kerikil jatuh secara vertikal ke bawah pada 3 pilar dari keempat tingkat fasilitas jamarat dengan kedalaman hingga 15 meter dan menetap di ruangan bawah tanah fasilitas jamarat. Proses ini ditangani langsung oleh sebuah perusahaan bernama Kidana, perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan situs suci. Kemudian, sejumlah petugas akan ditugaskan untuk mengumpulkan batu yang dilemparkan peziarah ke proses pengayakan dan menyemprotkannya dengan air, menghilangkan debu dan kotoran yang menempel di kerikil-kerikil tersebut. Akhirnya, kerikil yang dibersihkan akan ditransfer ke kendaraan yang dibawa ke area tertentu untuk disimpan untuk penanganan lebih lanjut setelah akhir musim haji. Asosiasi Amal Hadiah Haji dan Muktamar yang berbasis di Mekah bekerjasama dengan perusahaan Kedana, pengembang utama situs suci, telah menetapkan inisiatif kuantitatif untuk melayani para peziarah di situs suci. Tahun lalu, organisasi ini menyediakan lebih dari 80.000 kantong kerikil untuk dilemparkan ke jamarat. Itu juga telah mendistribusikan kerikil di lebih dari 300 titik untuk peziarah di rute berjalan di Musdalifah, di samping fasilitas jembatan jamarat di Mina. Sejarah dari melempar jumrah ini
telah dituliskan oleh Abla Muhammad Al-Khalwi dalam bukunya yang berjudul Rujukan Utama Haji dan Umrah untuk Wanita. Dalam buku tersebut, Ablah menceritakan bahwa asal mula dari lempar jumroh adalah kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar istrinya, dan juga putranya Nabi Ismail. Sebelum datangnya perintah untuk menyembelihkan anaknya, Nabi Ibrahim telah melalui banyak ujian, mulai dari adanya usaha membakar dirinya, kemudian perintah meninggalkan istri dan anaknya di tanah yang tandus dan gersang. Allah kembali menguji Ibrahim melalui mimpinya. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian menanyakan perihal mimpi tersebut kepada anaknya. Tanpa ragu, Nabi Ismail langsung menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah yang kau terima. Atas kehendak Allah, aku akan bersabar." Nabi Ismail paham betul bahwa mimpi yang diterima oleh ayahnya tersebut bukanlah bisikan dari syaitan, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah Allah tersebut, setan menggodanya untuk memikirkan kembali niatnya tersebut. Menerima gangguan dari setan, Nabi Ibrahim sama sekali tidak goyah. Karena Nabi Ibrahim begitu teguh, setan kemudian menampakkan dirinya di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat setan di hadapannya, Nabi Ibrahim kemudian mengambil beberapa batu kecil dan melemparkannya ke arah setan tersebut. Pelemparan ini tepat di posisi jumroh ula saat ini berada. Seakan enggan menyerah, setan kemudian beralih membujuk istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Namun, sama halnya dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar juga tidak goyah sama sekali. Ia kembali mengingat bahwa setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan selalu diiringi dengan balasan yang manis apabila ia tabah menghadapinya. Karena tetap teguh, setan kemudian menampakkan dirinya di hadapan Siti Hajar. Sama dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar kemudian melemparkan setan dengan menggunakan batu-batu kecil. Pelemparan ini tepat di posisi jumroh wusta saat ini berada. Gagal menggoda Siti Hajar, setan kemudian beralih ke Nabi Ismail alaihissalam. Usaha setan tersebut kembali gagal. Setan belum mengetahui bahwa meskipun saat itu Ismail masih muda, ia tetap menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya. Ismail melempar setan dengan batu-batu kecil yang ada di genggamannya. Pelemparan ini tepat di posisi jumroh Aqabah saat ini. Demikianlah sejarah dari pelemparan jumroh dalam rangkaian ibadah haji di Mina. Dan kini kita mengetahui kemana perginya batu kerikil bekas melempar jumroh setelah ibadah haji selesai dilakukan. Dari sini pula kita tahu bagaimana kaitannya antara melempar jumroh dengan ibadah haji berkurban setelah mengetahui sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelemparan batu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail serta Siti Hajar tersebut kemudian menjadi rangkaian ibadah haji. Silahkan tinggalkan pengalaman Anda di channel kami dan mari bersama-sama kita berbagi ilmu pengetahuan agar kita menjadi umat yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.